Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel Belajar Online Fisika dan Math. Hari ini kita akan bahas satu soal mengenai gerak vertikal ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini dua bola dilempar vertikal ke atas pada saat yang bersamaan. Jika bola memiliki kecepatan awal masing-masing, P1 sama dengan 20 meter per second dan P2 24 meter per second, jarak antara kedua bola ketika bola pertama mencapai ketinggian maksimum adalah titik-titik. Jadi di sini perlu kita garis bawah ya, bola pertama gitu ya mencapai ketinggian maksimumnya gitu. Jadi misalkan ada dua bola gitu ya. Ini bola satu, ini bola kedua gitu. Ada lemparkan ke atas gitu ya. Ini kecepatannya 20 meter per second. P1 itu adalah 20, terus ini adalah P2 gitu ya, 24 meter per second gitu ya. Terus ketika bola pertama sampai ke max gitu ya. Misalkan ketinggian bola maksimalnya adalah di sini bola pertama, nanti bola kedua misalkan di sini gitu ya. Berapakah jarak kedua bola ini? Itu yang tanya gitu ya. Jadi berapakah jarak antara kedua bola ini? Yang pertama sekali adalah yang perlu kita cari. Kita cari dulu lah ketinggian bola pertama, oke? Dan waktu yang dibutuhkan bola pertama sampai mencapai ketinggian maksimum. Supaya apa? Supaya kita nanti bisa mencari ketinggian bola kedua ketika bola pertama mencapai ketinggian maksimum. Oke, seperti itu ya. Oke, seperti ini. Yang pertama adalah kita cari dulu ketinggian maksimum bola pertama, gitu. Dengan rumus H1 max ya, ketinggian bola pertama, ketinggian maksimum bola pertama gitu. Jadi P0T gitu ya, minus setengah, ini kita pakai G ya, GT pangkat 2 karena gerak vertikal gitu. Oke, P0-nya 20 meter per second. Oke, 20. T-nya tidak dikasih tahu. Wow, terus bagaimana gitu ya? Tapi saya tulis dulu dikurang setengah. G-nya kita buat aja 10 supaya gampang gitu ya. Dikali T pangkat 2. Nanti ya kalau di soal tidak dikasih tahu G, gunakan aja 10 gitu. Biasanya digunakan 10 gitu ya. Tapi kalau dikasih tahu biasanya 9,8 gitu. Dikali T pangkat 2 berarti T-nya belum dikasih tahu juga gitu. Oke, maka 20T dikurang 5T pangkat 2. Oke, sekarang pertanyaannya adalah kalau kita tidak tahu T-nya berapa, kita tidak akan bisa mencapai menghitung ketinggian maksimum kalau kita tidak menemukan nilai dari T gitu. Kalau kita tidak menemukan nilai T bola pertama ketika mencapai ketinggian maksimum, kita tidak boleh mencari ketinggian maksimumnya gitu ya. Harus kita tahu dulu T-nya berapa. Atau berapa scan yang dibutuhkan bola pertama mencapai ketinggian maksimum. Ah, Soalnya di sini tidak dikasih tahu, tapi bisa nggak kita cari? Bisa gitu ya. Pakai rumus apa? Pakai rumus PT sama dengan P0 min GT. Oke? P0 min GT. PT-nya dikasih tahu nggak? PT bola pertama dikasih tahu dari mana? Dari ketinggian maksimum. Syaratnya adalah ketika benda mencapai ketinggian maksimum maka P-nya adalah 0. PT-nya ya. Itu ya kemarin ya. Ketika bola pertama mencapai ketinggian maksimum maka PT-nya adalah 0. Terus nanti dia turun dengan konsep gerak jatuh bebas gitu kan. Jadi ketika dia nyampe ke atas maka dia berhenti sejenak baru turun. Sekian detik aja dia berhenti. Sepersekian detik bahkan kecil banget ya baru turun. Kalau dia tidak berhenti maka dia naik terus ke atas gitu. Oke. Jadi bisa kita cari T-nya menggunakan PT sama dengan P0 min GT. Oke, maka di sini 0 sama dengan 20 dikurang 10T. Oke, G-nya 10, maka saya pindahkan 10T. Saya pindahkan ke sini ya, 0 tambah 10 nanti ya. 10 jadi positif dia sama dengan 20 gitu. Maka dari sini T-nya adalah 20 per 10. Jadi T-nya adalah 2 scan. Jadi waktu yang dibutuhkan bulan pertama untuk mencapai ketinggian maksimum adalah 2 scan. Jadi bisa saya tulis di sini 20 dikali 2 dikurang 5 dikali 2 pangkat 2 gitu. Jadi 40 dikurang 5 kali ini 2 pangkat 2 ya. 5 kali 4 gitu. Jadi 40 dikurang 20
sama dengan 20 meter. Jadi ketinggian maksimum bola pertama adalah 20 meter. Tetapi ketika bola pertama mencapai ketinggian maksimum, bola kedua masih naik ke atas dong, karena dia lebih cepat kan, memiliki kecepatan yang lebih besar gitu. Tetapi ditanya adalah jarak bola pertama mencapai ketinggian maksimumnya gitu dengan jarak bola kedua gitu ya. Berarti ketika bola pertama mencapai ketinggian maksimum 2 scan, maka bola kedua juga kita hitung pada saat 2 scan dong gitu ya. Jadi ketika bola kedua juga T-nya adalah 2 scan. Ini juga T-nya 2 scan gitu ya. Ketika dia mencapai ketinggian maksimum. Oke. Jadi setelah bola kedua dilemparkan 2 scan, berapakah jaraknya dengan bola pertama gitu ya? Yang dilemparkan juga setelah 2 scan atau pada saat dia mencapai ketinggian maksimum. Maka kita cari dong H2 H2 ya, H2 H2T gitu ya. Ini artinya ketinggian bola kedua pada saat waktu tertentu. Kalau di sini berarti 2 scan gitu. Jadi V0T min setengah GT pangkat 2. Oke. Inilah H2 ya, ketinggian bola kedua pada saat T. T-nya adalah 2 scan gitu. Jadi maka H2 saya tulis saja di sini dalam kurung H2 2 gitu. Ketinggian bola kedua pada saat 2 scan itu artinya ini ya. Jadi penolnya tadi berapa? 24 dikali 2 dikurang setengah kali G. G-nya 10 dikali 2 pangkat 2. Jadi ini adalah 48 dikurang setengah kali 10. 5 ya. 5 kali 4 gitu. Jadi 48 dikurang 20. Maka ketinggiannya adalah 28 gitu. H2 2. Maka delta H-nya adalah jaraknya adalah delta H-nya, maka H22 gitu ya, ketinggian bola kedua pada saat 2 scan gitu ya, 28 dikurang 20 pada ketinggian bola pertama saat maksimum gitu. Jadi 8 meter. Jadi jawabannya adalah 8 meter ya. Jadi jarak kedua bola ketika bola pertama mencapai ketinggian maksimum itu adalah 8 meter, di mana bola pertama saat itu mencapai ketinggian 20 meter dan bola kedua mencapai ketinggian 28 meter, dan bola kedua itu belum tentu berhenti pada saat di sini ya, mungkin dia masih terbang tinggi ke angkasa gitu. Oke, sekian. Oke, silakan dipahami dulu ya. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa pada materi berikutnya. Salam sehat.